Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar anak-anak soleha? Semoga kesehatan dan keselamatan senantiasa melingkupi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Untuk memulai kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zikni ilma warzuqni fahma. Kita akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu materi bab 11. Tingkatan organisasi kehidupan. Tujuan kita mempelajari tingkat organisasi kehidupan ini adalah diharapkan kalian dapat mempelajari tentang sel. Yang kedua, kalian dapat mempelajari tentang jaringan. Yang ketiga, kalian dapat mempelajari tentang organ dan sistem organ. Sedangkan yang keempat, kalian dapat mempelajari tentang organisme. Adapun inti materi dari bab 11 ini adalah yang A itu sel. Kita akan belajar tentang sel ya. Yang kedua, jaringan. Yang ketiga, organ dan sistem organ. Marilah kita akan memasuki inti materi yang pertama, yaitu sel. Sel merupakan unit terkecil penyusun makhluk hidup. Ya kan? Sel merupakan suatu pabrik yang di dalamnya dapat ribuan molekul yang sangat dibutuhkan organisme. Beberapa organisme itu tersusun dari satu sel, biasa disebut dengan uniseluler. Contoh yang kedua, organisme juga disusun oleh multiseluler, banyak sel. Contoh daripada organ uniseluler itu bakteri. Sedangkan multiseluler, manusia, hewan, dan tumbuhan. Tingkatan organisasi kehidupan. Oke, yang pertama, makhluk hidup tersusun atas sel. Ratusan hingga jutaan sel, tergantung dari ukuran dan kompleksitas organisme. Ya kan? Sel paling besar itu sel telur angsa, sedangkan sel terpanjang adalah sel otot dan sel saraf. Sel ini jutaan sel dan ribuan sel, ratusan sel berkumpul membentuk menjadi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan yang sama bentuk dan fungsinya. Oke, terbayangkan? Nah, setiap jaringan memiliki bentuk fungsi yang berbeda-beda, ya kan? Ada yang namanya jaringan otot, jaringan otak, jaringan darah segala macam. Nah, kumpulan dari jaringan membentuk organ. Struktur organ pada makhluk hidup pun berbeda-beda. Makin tinggi tingkat makhluk hidup, semakin sempurna dan semakin kompleks organ yang ada. Beberapa organ itu akan membentuk sistem organ. Ya kan? Sistem organ itu bersama-sama membentuk suatu makhluk hidup. Nih, contohnya seperti ini. Contohnya akan mengambil dari sel otot jantung. Sel otot jantung, jutaan dari sel otot jantung membentuk suatu jaringan otot jantung, Nah, jaringan otot jantung bergabung membentuk organ jantung. Organ jantung ini termasuk dalam sistem apa? Termasuk ke dalam sistem pencernaan kah, sistem ekskresi kah, sistem saraf kah, atau sistem yang lainnya? Nah, benar, sistem organ jantung ini membentuk sistem peredaran darah. Ya, kalau misalnya
contoh lain, misalnya contoh lain adalah sel otak. Sel otak akan membentuk jaringan otak. Kemudian jaringan otak akan membentuk otak tersebut. Nah, otak itu memiliki sistem saraf dia. Nah, gabungan sistem organ itu contohnya sistem peredaran darah, sistem saraf, sistem ekskresi, sistem pencernaan, sistem reproduksi, itu membentuk organisme yang disebut dengan manusia. Oke, dari dari materi yang ini, apakah sudah paham? Jika belum, nanti bisa ditanyakan lewat Japri ya, apa itu tingkatan organisasi kehidupan. Ya, selanjutnya kita akan membahas sel tumbuhan. Jadi kan sudah disinggung sedikit bahwasannya sel merupakan organisme terkecil. Sel yang menyusun organisme ini sangat sederhana, tapi ada pula yang sangat kompleks. Sel pertama kali ditemukan oleh Robert Hooke, ya kan, pada gabus tutup botol. Ia mengenakan istilah sel dari bahasa Latin cellula yang berarti kamar-kamar kecil. Oke, kita akan membahas tentang sel tumbuhan, struktur sel tumbuhan. Sel tumbuhan itu terdiri dari dinding sel. Dinding sel ini yang melindungi daripada pelindung sel ya, termasuknya di sini termasuk pelindung sel. Kemudian setelah dinding sel adanya membran sel atau membran plasma. Merupakan lapisan terluar berupa selaput yang di dalamnya berisi materi yang jernih. Ini kalau misalnya di zoom lagi dengan mikroskop akan terlihat lagi bahwasanya di membran sel terdapat materi yang jernih. Membran sel berfungsi sebagai pengatur lalu lintas keluar masuknya zat pada suatu sel. Sebagai pelindung sel, reseptor dari rangsangan luar, dan tempat berlangsungnya reaksi kimia. Materi jernih, nah yang ini yang tidak ada apa-apanya itu termasuk disebut dengan sitoplasma. Penyusun utama daripada sitoplasma itu 90% adalah air. Fungsi daripada sitoplasma sebagai pelarut zat-zat kimia, serta sebagai media terjadinya reaksi kimia dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat inti sel dan organ-organ sel yang lainnya. Ini merupakan inti sel. Nukleus namanya, nukleus adalah inti sel. Sedangkan anak inti ini namanya nukleolus. Nah, anak inti. Di dalam inti sel ini terdapat cairan inti yaitu nukleoplasma. Terus terdapat juga kromatin di sini nih. Kromatin itu seperti benang-benang halus, tapi di sini nggak ditampakkan ya. Nah, di dalam kromatin ini terdapat DNA dan protein. Yang kedua adalah retikulum endoplasma yang melingkupi dengan inti sel ya. Retikulum endoplasma ini membantu metabolisme protein, lemak, dan karbohidrat. Terbagi menjadi dua, retikulum endoplasma halus, biasanya yang kecil-kecil di sini, dan retikulum endoplasma kasar, yang besar-besar. Kalau retikulum endoplasma halus berfungsi mengangkut protein, melaksanakan reaksi awal pada oksidasi lemak, menyimpan fosfolipid, glikolipid, dan steroid, serta melaksanakan detoksifikasi drugs dan racun. Ini fungsi dari retikulum endoplasma halus. Selanjutnya, yang ini mitokondria. Sudah paham kemarin mitokondria untuk apa? Ya, mitokondria berfungsi untuk proses respirasi, menghasilkan energi ya. Kemudian yang ini kloroplas. Kloroplas juga untuk apa kemarin? Untuk proses fotosintesis. Nah, yang baru adalah yang ini. Yang lebar ini yang besar adalah vakuola. Vakuola ini adanya di sel tumbuhan. Ada beberapa sel hewan yang ada juga di sel hewan, tapi nggak semuanya di sel hewan ada. Jadi vakuola ada di sel tumbuhan.
Fungsi dari vakuola ini membantu sel tumbuh membesar dan menyimpan bahan-bahan penting serta produk sisa metabolisme sel. Ya kan? Terjadi biasanya pada sel tumbuhan adanya. Nah, kemudian ribosom. Ribosom ini yang titik-titik kecil. Ribosom fungsinya untuk tempat sintesis protein. Letaknya biasanya menempel pada retikulum endoplasma. Nah, yang ini disebut dengan badan Golgi. Badan Golgi merupakan tempat terjadinya proses sekresi dan metabolisme sel. Sudah, kita akan lanjut ke sel hewan. Berdasarkan ada atau tidaknya membran plasma, sel dibedakan menjadi dua jenis ya, yaitu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Ada di buku halaman 248. Sel prokaryotik merupakan jenis sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi inti DNA terletak di wilayah yang tidak diselubungi oleh membran. Wilayah yang tidak diselubungi membran ini disebut nukleolit. Nah, organisme yang memiliki sel prokaryotik adalah bakteri dan ganggang biru. Sedangkan untuk sel eukaryotik merupakan jenis sel yang memiliki membran inti, sehingga sebagian besar DNA berada dalam organel yang disebut nukleolus. Berarti kita termasuk yang mana? Sel eukaryotik. Nah, kita akan lanjut ke sel hewan ya. Nah, di sel hewan ada perbedaan. Oke. Di sel hewan ini tidak terdapat dinding sel, hanya memiliki membran sel atau membran plasma. Nah, sama juga memiliki dengan nukleus, ini inti sel, dan anak nukleus disebut dengan nukleolus. Nah, ini yang kromatin tadi, sama seperti yang di tumbuhan ya. Nah, untuk retikulum endoplasmanya yang kecil-kecil, ini yang halus dan ini yang kasar. Nah, ini ribosom yang tadi menempel. Penjelasannya untuk yang ini mitokondria sama sebagai tempat respirasi dan menghasilkan energi. Ini salah satu vakuola dari sel hewan. Tapi hanya beberapa aja yang ada. Kemudian peroksisom. Nah, peroksisom kemudian yang enggak ada di sel tumbuhan itu adalah lisosom. Nih lisosom. Lisosom merupakan organel pencernaan tempat makromolekul dihidrolisis. Bahasanya ya. Menghancurkan bakteri dan organel sel yang rusak. Lisosom hanya terdapat pada hewan. Yang kedua, sentrosom. Nih sentrosom yang enggak ada di tumbuhan ya. Sentrosom ini tempat terjadinya proses pembelahan sel dan mengandung sepasang sentriol. Sentriol ini sampai sekarang belum diketahui fungsinya. Semoga dari kalian nanti jadi ilmuwan bisa mengetahui itu apa tuh fungsi sentrosom gitu. Sentriol. Organel sel ini hanya terdapat pada sel hewan ya tadi. Kemudian mana sih? Yang ketiga adalah untuk sel hewan ini bentuknya tidak tetap berubah-berubah dia. Tidak memiliki plastida. Oke. Nah, dari dua sel hewan dan sel tumbuhan itu terdapat perbedaan ya kan. Untuk sel hewan dia tidak memiliki dinding sel, hanya memiliki membran sel. Tidak memiliki plastida, dia memiliki lisosom. Untuk yang sel tumbuhan tidak memiliki lisosom. Memiliki sentrosom, untuk sel tumbuhan tidak memiliki sentrosom. Kalau untuk sel hewan memiliki cadangan makanan berupa lemak dan glikogen. Sedangkan untuk yang sel tumbuhan berupa pati. Untuk sel hewan bentuk tidak tetap, berubah-berubah dia. Kalau untuk sel tumbuhan berbentuk tetap.
Pada hewan tertentu memiliki vakuola, namun ukurannya kecil dengan jumlah sedikit. Sedangkan untuk sel tumbuhan memiliki vakuola dengan ukuran besar dan jumlah banyak. Sekian materi hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.